berbatasan langsung dengan Yemen. Dibanding di sisi lainnya mungkin memang tidak segong itu atau terkenal itu. Namun kalau misalnya rekan-rekan suka nih nature gitu, apa namanya, Oman tuh merupakan tempat yang baik dan sangat bagus gitu ya nature-nya dibanding di sisi lainnya. Ya saya bukan ngomong bahwa GCC lainnya jelek, enggak, tapi GCC lainnya kebetulan kan memang fokusnya di development, sedangkan di Oman ini fokusnya adalah preserving the nature. Nah, saya lulusan dari Gajah Mada University, ambilnya dulu teknik industri, kemudian melanjutkan di National Taiwan University of Science and Technology, alma mater yang sama sebenarnya dengan Mas Zaka dan Mbak Dinda ya, masternya kalau nggak salah. Kemudian mengambil PhD di Tokyo Institute of Technology Japan. Sebelum ke Oman, saya mengajar di Sampurna University di Jakarta, kemudian pindah ke Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, dua-duanya di teknik industri. Dan karena suami saya pindah ke Oman, sehingga saya juga ikut pindah ke Oman dan alhamdulillah mendapatkan pekerjaan di Muscat University. Jadi Muscat itu capitalnya Oman, tapi Muscat University sendiri sebenarnya private university dan bukan public atau national university. Oke, saya rasa cukup sekian perkenalan saya supaya tidak terlalu banyak memakan waktu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini sebenarnya saya pengennya cuma menyampaikan di surface aja ya, maksudnya di permukaan. Dan saya bagi menjadi sebenarnya 3 big agenda with 4 sebagai reflection and our own conclusion. So, di agendanya sendiri sebenarnya saya ingin fokus ke where are the problems in supply chain sebelum kita masuk kenapa sebenarnya optimisasi itu diperlukan di supply chain, maybe in strategic, maybe in planning, maybe also in operation, dan bagaimana sebenarnya kita bisa convert data melalui optimization model supaya bisa membuat informed decision itu sendiri. Dan saya pengennya rekan-rekan semua do not treat the parts separately because it's actually a one whole connected story. Cuma memang mungkin akan kerasa here and there, maybe a bit jumping. Ya, nah, nanti mungkin di bagian Q&A boleh bertanya gitu ya. Kalau misalnya ada bagian yang kurang jelas atau ada bagian yang rekan-rekan ingin tanyakan lebih lanjut atau lebih detail. Betul. Nah, sebenarnya pertanyaan ini buat semuanya sih. Where are the problems in actually supply chain? Rekan-rekan di sini kalau boleh tahu background-nya apa ya? Bisa chat mungkin atau open mic juga nggak masalah sih. Mahasiswa TIP teknologi uh, pertanian ya. Oke. Berarti kan belajar juga tentang supply chain ya. Oke, ada lagi mungkin teknik industri juga seperti saya dan Mas Zaka atau Mbak Dinda teknik industri kan ya juga. Bukan. Ya, benar. Iya, teknik industri juga. Oke. Jadi Oke. kebanyakan sebenarnya sudah tahu ya apa itu in a way apa namanya supply chain. Jadi sebelum kita masuk ke problem supply chain, mungkin saya pengen ke arah supply chain-nya dulu gitu ya. So sebenarnya apa sih supply chain? Biasanya saya pakai buku dari Profesor Martin, Christopher Martin, yang menjelaskan tentang supply chain. Jadi sebenarnya menurut Profesor Martin itu sendiri, supply chain itu a network of connected and interdependent organization. Artinya apa? Artinya sebenarnya di dalam supply chain, di dalam suatu bisnis atau company, itu ada satu network yang saling berhubungan. Nah, hubungannya seperti apa? Hubungannya itu sebenarnya mereka bekerja bersama dan interdependent. Artinya adalah bahwa apabila ada satu masalah di sini, maka itu akan berkelanjutan. Apabila kita membuat satu keputusan di satu titik atau satu entitas, maka nanti hasilnya juga akan saling terkoneksi. Dan that is why it called as interdependent, karena mereka sebenarnya saling berhubungan satu sama lain gitu, bukan benar-benar terputus gitu ya entitasnya.
Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengontrol, memanage, dan apabila memungkinkan, improve the flow of material dan informasi. Karena supply chain itu kan sebenarnya dari dua sisi ya gitu. Jadi physical flow, meaning that the material harusnya datang gitu kan dari supplier, dari point of origin to the point of consumption which is customer, dan informasinya juga berjalan sebenarnya dari customer karena customer yang sebenarnya memberikan informasi, hey aku pengen barang sebanyak X, or aku pengen barangnya datang by tanggal ini gitu kan. Jadi information flow-nya berjalan dari titik dari customer ke point of origin, tapi physical flow-nya dari point of origin to point of consumption. Jadi atau kalau misalnya banyak orang menyebutnya hey dari supplier to the end user gitu kan, suppliernya as point of origin, usernya as point of consumption atau di consumer itu sendiri. Nah, masih banyak orang yang mungkin berpikir bahwa hey supply chain itu sebenarnya the movement of goods, but it's actually a logistic gitu ya, bukan necessarily supply chain gitu. Supply chain is not only about transportation, it's not only about moving the goods in general, tapi bagaimana tiap entitas di dalam organisasi itu sendiri seperti saya yang bilang itu bekerja sama supaya produknya bisa bergerak gitu kan, supaya informasinya bisa berjalan. Kalau misalnya produknya service, bukan physical product, apakah itu termasuk supply chain? Yes, because services is actually part also on the product. Jadi kalau misalnya kita membicarakan tentang supply chain management, artinya bagaimana kita memanage a network in the company to ensure di objektif gitu ya, goalnya apa, nah itu tergantung dari perusahaannya gitu kan. Bisa jadi minimize cost, bisa jadi maximizing customer satisfaction, bisa jadi semuanya inginnya semua diambil gitu. Nah, saat ini gitu ya, kita tahu bagaimana supplier itu depends on manufacturer. Then the manufacturer sebenarnya depend on the logistic provider, and the distributor also depend on the, well everything is as I mentioned is interconnected gitu. Nah, dengan technological advancement, improvement of information technology, globalisasi, udah nggak ada itu fragmented supply chain seperti dulu gitu. Artinya bahwa bisnis saat ini itu sebenarnya lebih dependent lagi, lebih berhubungan lagi from one to another gitu. Jadi perusahaan lokal dengan perusahaan global, dengan perusahaan nasional, semuanya tuh sebenarnya saling dependen. Yang kecil nanti jadi fed up atau feed buat yang besar seperti itu, atau let's say beberapa barang yang kita punya sebenarnya kan raw materialnya maybe taken from a certain country gitu ya, atau nanti kita bikin di perusahaan atau di negara lainnya kemudian dikembalikan lagi ke Indonesia gitu. Dan supply chain itu sebenarnya center dari seluruh dependensi itu, seluruh konektivitas antar bisnis itu sendiri. Jadi seperti yang saya bilang tadi, hey kalau karena ini interconnected artinya apa? Pada saat ada satu partner yang fail, maka banyak company yang berikutnya juga sebenarnya akan mungkin merasakan efeknya gitu. Ya, let's say misalnya ada flood gitu ya di Bangkok katakanlah gitu, di mana mereka sebenarnya producing lots of car gitu, yang mana nanti itu diekspor dulu ke negara-negara lainnya, ke negara-negara tetangga. Karena flooding artinya mereka tidak bisa let's say melanjutkan production. Apa yang terjadi? Hey, customer nggak dapat nih produk yang sudah diinden dari jauh karena keterlambatan produksi. Atau mungkin lebih jauh lagi, kalau misalnya kita tidak punya raw material, maka produsen nggak akan bisa melakukan apa-apa, manufacturer tidak akan bisa melakukan apapun, dan selanjutnya dan seterusnya gitu. Jadi, well, thinking about supply chain nowadays becomes actually more complex dan lebih uncertain gitu ya. Kayak saya lihat apa namanya presentasinya Mas Zaka juga kaitannya dengan resilience and uncertainty. Jadi mungkin kalau bisa dikaitkan dengan itu gitu. Uh, Sekarang ini banyak perusahaan gitu yang, hey gimana caranya supaya kita bisa grabs atau dapat lebih banyak customer.
gimana caranya, oh maybe we can make promotion. Kalau saya nggak tahu apakah kalau di Indonesia banyak nggak yang pakai. Tapi kalau di Oman orang itu beli dari Temu all the time, very cheap, very very cheap, and it's not that long barangnya untuk actually datang. Mereka kasih banyak promotion. Jadi gimana sekarang local market itu jadi gimana ya? Maksudnya dynamicnya jadi sangat tinggi sekali karena mereka jadi harus sebenarnya dipaksa untuk lowering the cost untuk bisa bersaing nih dengan let's say some seasonal demand, let's say from the e-commerce yang memang gencar sekali untuk memberikan promotion. Kemudian customer behavior juga changes, artinya yang dulunya sabar gitu ya, tunggu seminggu juga nggak apa-apa, sekarang maunya hari itu juga, pokoknya maunya dianterin gitu. Any automation, all digital platform actually change the way we think about supply chain, bagaimana kita sebenarnya bekerja, traditionally speaking in supply chain towards the current supply chain. Dan uncertainty sebenarnya membuat decision making itu sebenarnya sangat berat. Terutama seperti yang saya bilang tadi, hey, supply chain itu interdependent loh satu sama lain. Artinya kalau misalnya kita mau memutuskan membuat keputusan di satu tempat, satu titik, satu entitas, maka efeknya bisa jadi akan dirasakan di entity lainnya gitu. Dan supply chain unfortunately is very vulnerable to any disruption, meaning that kalau kita berkaca di COVID-19 gitu, nggak ada orang yang bisa keluar, katakanlah gitu. Tidak ada orang yang kemudian, transportation all stop, movement goods all stop gitu. Jadi kan disruption-nya banyak sekali gitu ya. Bisa dari supplier part, raw materialnya nggak ada, atau bisa jadi di logistic point of view-nya, network-nya, atau bisa jadi dari customer point of view gitu. Nah, talking about that, sebenarnya decision di supply chain itu bisa terjadi di beberapa tempat gitu ya, masuk yang long term or strategical gitu ya, time horizonnya bisa for any decision they make itu sebenarnya impact-nya bisa yearly, tapi uncertainty-nya juga sangat besar gitu. Jadi contohnya, gimana caranya kita create the supply chain network supaya kita bisa ensuring, let's say resilience gitu kan. Misalnya berapa banyak warehouse kita mesti build, di mana kita mesti actually put our factory, itu supply chain strategic atau supply chain design. Atau ada juga decision yang dibuat quarterly gitu ya, or medium term, I would say it's more on the planning side. Jadi di sini uncertainty-nya mungkin in medium gitu, dan decision impact-nya nanti atau keputusannya bisa dipakai let's say 3-4 months or maybe up to a year gitu kan, on a certain planning horizon. Contohnya nih misalnya, berdasarkan demand forecasting sebelumnya, berapa banyak nih yang kita harus produce, bagaimana kita sebenarnya membuat capacity planning, let's say for a certain periods of time, atau berapa yang harus ditransport untuk memastikan bahwa nantinya customer atau let's say manufacturer or whoever your customer is itu bisa mendapatkan yang mereka butuhkan. And last but not least sebenarnya di titik operation atau supply chain operation, yang mana time horizonnya mungkin dailies or weekly. Uncertainty-nya mungkin on the small level as long as saya bilang the data is actually available gitu. Kenapa? Karena gangguannya itu sebenarnya banyak gitu untuk membuat decision di operation itu. Uncertainty yang dimaksud di sini small itu karena lebih ke hal-hal kecil, tapi operation itu kan juga tidak mudah gitu ya, karena ya the daily decision might actually change. Let's say katakanlah jalan itu macet nih, jadi kan nggak bisa nih kalau misalnya kita lewat rute yang itu, kita mesti change ke rute yang lain. There is still uncertainty happen, tapi karena impact-nya itu dari decision itu maybe like mungkin lateness-nya 5 to 7 minutes, maybe it's still acceptable. Makanya kita bilangnya bahwa supply chain operation uncertainty-nya more on the small level, meskipun uncertainty masih ada gitu. Let's say bagaimana kita buat rute untuk delivery, kalau misalnya
mailman gimana caranya supaya apa namanya semuanya dapat paketnya gitu kan dalam a certain time period. Contohnya seperti itu ya. Nah, ada beberapa contoh kenapa membuat decision itu sangat penting di supply chain karena any poor supply chain decision itu sebenarnya in the long term like destroy the overall company performance gitu. Termasuk sebenarnya produknya. Katakanlah kita choose the wrong supplier, ternyata suppliernya nggak amanah gitu kan, not reliable. Apa yang terjadi? Hey, produknya atau materialnya datang terlambat. Hey, our production jadi terlambat. Hey, kita deliver ke customer jadinya sangat terlambat gitu kan. Jadi kalau misalnya kita membuat kesalahan dalam pengambilan keputusan nih di supply chain, maka efeknya itu bisa berlanjut karena seperti saya bilang it's interdependent. Sehingga untuk stay kompetitif, karena sekarang itu kalau perusahaan itu saingannya itu sama diri sendiri bukan sama orang lain. Gimana sih caranya biar kita bisa lebih cepat, lebih bisa adapting gitu kan. Jadi harus bisa adaptasi nih gitu. Harus bisa adaptasinya terhadap apa? Terhadap teknologi karena sekarang itu yang berkembang dengan cepat dan terhadap ekspektasi dari customer. Kenapa? Karena teknologi tadi sebenarnya change the behavior of the customer also, meaning that yang sebelumnya kayak saya bilang, hey sabar nunggu 1 minggu, sekarang kagak mau sabar, maunya cepet-cepet gitu kan. Jadi misalnya nih ada beberapa contoh yang mana pengambilan keputusannya benar, ada beberapa contoh yang pengambilan keputusannya unfortunately resulted in fail. Meskipun setelah itu misalnya perusahaan menyadari bisa sebenarnya lebih cepat lagi gitu ya. Jadi misalnya Walmart is a very interesting company. Mereka itu have the second largest employer kalau nggak salah di US dan punya amazing logistical and operational supply chain decision. Mereka tahu bahwa orang Amerika typically let's say apa ya belanja in a bulk big portion dan mereka mikir oh nggak perlu convenient. Okay, so that's what they actually aim, the cheap price. Dan itu work gitu ya. Atau misalnya 3M Company gitu, apa namanya? Mereka sebenarnya tahun 2012, which is sudah lama banget ya, itu restructurize their supply chain dari yang awalnya linear supply chain, kemudian mereka implement embedding more technology, embedding digitalization, supaya bisa punya better collaboration untuk semua link yang ada di supply chain gitu ya, dari upstream sampai downstream mereka, dari supplier sampai the customer, dan ternyata mereka apa namanya adapting well. Ada juga contoh failure kayak Border gitu, toko buku gitu ya. Mereka sebenarnya pada saat hampir semua itu sudah move ke apa namanya more advanced teknologi gitu kan. Atau misalnya kayak Amazon tuh kan awalnya memang cuma selling buku ya. Kemudian mereka melihat peluang, oh bisa nih jualan yang lain selain buku. Nah, Border masih pengennya bookstore yang hard copy. Jadi toko gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya orang milih beli buku online karena pada saat itu banyak ya, apa namanya? Orang mulai nggak mau beli buku hard copy dan Border bersikukuh. Nah, sekarang sih orang kembali lagi ke hard copy karena memang feelingnya beda gitu ya. Atau web font yang mana itu pharmaceutical company gitu ya, nggak akan dijauh lagi. Jadi what now? Nah, kalau kita bicara soal supply chain, well, it all include the material flow, the information flow, and financial flow yang difasilitasi oleh everything gitu ya. Prosesnya, strukturnya, teknologinya, people-nya, yang mana itu sebenarnya adalah constraint yang perusahaan punya gitu kan. Dan mereka sebenarnya pengennya mencapai satu goal tertentu, misalnya improve the revenue atau better resource allocation atau minimize the cost. Jadi in the past, before any supply chain planner itu fokus on one particular decision. Tapi kan supply chain sendiri interdependent ya. Apa yang terjadi pada saat kita melakukan itu, ya mungkin keputusan yang diambil tidak akan menjadi apa ya, kalau bahasa matematikanya global optimal gitu ya. Jadi keputusannya mungkin bagus di satu area itu, tapi tidak akan membuat area lain lebih banyak gitu. Sekarang
Kita tahu there are many supplier, there are many warehouse, many customer, lots of transportation mode. Jadi apa yang harus dilakukan gitu kan? Maka kita harus men-treat supply chain sebagai satu large network, satu interconnected network yang mana sebenarnya kita harus menyadari bahwa one decision will affect another one. So if we decided to change one decision, the other decision are affected. Jadi kita ganti production level, maka inventory level akan changes. Inventory level changes berarti nanti, oh, should we actually make our warehouse bigger? Harus digedein nggak nih? Harus diganti nggak nih mode transportation-nya? Apakah customer sebenarnya memang membutuhkan itu gitu kan? Mungkin kalau kita punya banyak inventory, obviously the customer service level mungkin akan improve much, tapi mungkin kita akan punya banyak cost in relation with the inventory level, maybe gitu ya. Nah, any decision in supply chain, however, itu sebenarnya sangat berkaitan juga dengan data gitu. Seperti yang saya bilang, today supply chain itu no longer small. Kita harus memikirkan the global optimal, yang mana yang satu decision bisa berpengaruh ke decision lain. Tapi untuk membuat decision itu kita juga harus ingat bahwa the input is important. The data that we have is equally important. Jadi, modern supply chain decision harus bergantung pada large data dan diverse data set. Karena kita sudah tidak lagi membicarakan, kayak aku mau bikin warehouse di sini nih. Oh ya, berdasarkan apa? Karena di situ cost-nya murah. Padahal kan sebenarnya kita harus memikirkan, apakah ada customer di situ, seberapa banyak atau seberapa mahal to build that. Kalau misalnya kita include transportation cost, apakah ada market, apakah ada port, apakah ada memang worth gitu ya untuk kemudian membangun warehouse di situ. Jadi all the data needed is actually to ensure that the decision itu memang decision yang the best lah ya, katakanlah gitu. Sehingga jangan sampai nantinya apa namanya kita cuma mengimprove satu bagian di supply chain gitu sih. Oke. Kita lanjut ke part 2, mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa kemudian bertanya gitu ya, takutnya kelamaan nih. Nah, kenapa optimalisasi dibutuhkan di supply chain? Misalnya nih, saya kasih pertanyaan teman-teman. Nggak ada konteks apa-apa ya. Misalnya saya kasih teman-teman perusahaan, teman-teman punya perusahaan nih. Saya kasih Anda 10 truk, saya kasih Anda 5 warehouse, saya kasih Anda 3 supplier. Gimana caranya tahu kalau aku bisa bikin sesuatu atau bisa create a certain network the best plan gitu? Kan nggak bisa ya. Kalau misalnya cuma apa namanya dikasih pertanyaan ini, berarti kan harus dikasih konteks. Oke, kalau let's say saya kasih konteksnya. Teman-teman ada merupakan satu perusahaan gitu. Kemudian teman-teman tahu teman-teman punya 3 supplier, saat ini punya 5 warehouse, dan teman-teman bisa utilize 10 truk untuk sebenarnya ambil produk dari 3 supplier ini, store di warehouse sebelum dikirim ke customer. Cuma pertanyaannya kemudian kalau setelah itu, how do you choose the best plan? Let's say, aku taruh tiap 2 truk di tiap warehouses. Terus 3 supplier ini, misalnya satu supplier akan supply 2 warehouse pertama, another supplier will supply warehouse kedua, 2 warehouse kedua, dan last supplier cuma supply warehouse ke terakhir. Kan susah ya. Apa namanya? Pertanyaannya adalah how will you then make the decision? Oke. In most cases, pada saat apa namanya kita punya data, kemudian kita punya konteks problem yang ada, banyak orang sebenarnya kemudian membuat decision berdasarkan pengalaman, experience. I've been working in a supply chain for let's say 15 years. This is such an easy thing. Ya udah sih, pokoknya kita hitung-hitungan, let's say berdasarkan jarak. Layer 1 tuh deket nih sama warehouse 1 sama 2, saya kirim barang ke situ lah. Kemudian supplier 2 lebih dekatnya sama warehouse ke nomor 3, 4, saya kirim barang ke situ lah gitu. Mungkin memang nanti hasilnya baik gitu kan. Mungkin memang berdasarkan experience, it might actually work that way.
Atau kadang-kadang berdasarkan experience itu kemudian banyak decision maker cuma berdasarkan intuisinya, ini aja lah gitu. Kita pakai warehouse ini, kita pakai berapa truk di sini, kemudian supplier satu sama ini ke delivering ke yang lain. Atau sebenarnya simple trial and error gitu kan. Experience is very important, intuition is in my opinion very important, terutama pada saat kita stuck di let's say many decision yang sama-sama bagus gitu ya. Tapi they are not enough when the system become too large or too complex. Kalau misalnya kita let's say cuma punya satu truck, kemudian satu warehouse, satu supplier, easy kan? So easy, yeah. We will use this truck to basically take the goods from supplier one, send it to the warehouse. Itu super easy. Dan bagaimana kalau misalnya kita punya katakanlah 100 supplier, then we have I don't know maybe 20 warehouses, then later on we have 1,000 customer. Then we have a certain different type of transportation mode. Nah, bagaimana pada saat itu ada? Kan nggak bisa ya kalau berdasarkan experience atau intuition saja gitu. Nah, ini pertanyaan ini sebenarnya berkaitan dengan kenapa optimisasi itu sebenarnya diperlukan di kasus-kasus supply chain. Karena saya bilang, hey kita tidak bisa cuma membuat keputusan di satu titik saja tanpa memikirkan titik-titik yang lain. Meskipun it's not wrong gitu ya, dan masih diperlukan itu pengambilan keputusan di satu titik atau satu department. Nah, yang kita tahu many real work problems sebenarnya either try to maximize thing atau minimizing thing gitu. Misalnya contohnya kalau misalnya teman-teman kerja di manufacturer, gimana caranya supaya bisa use the maximum resources you have. Atau misalnya bagaimana kita bisa kayak knapsack problem gitu ya, fitting the furniture ke truk pada saat pindahan gitu. Kalau saya sebagai mover sih maunya mereka bayar banyak, tapi kalau saya customer kan maunya bisa put everything gitu kan. Atau let's say misalnya uh, di universitas bikin schedule karena apa? Oh, karena banyak kelas, kelasnya terbatas, banyak mata kuliah. Tiap mata kuliah jumlah mahasiswanya berbeda-beda gitu kan. Bagaimana kita sebenarnya bisa arrange that. Atau sesimpel bikin rute, bikin koneksi yang mana sangat berkaitan dengan supply chain itu sendiri gitu kan. Nah, kita tahu, kita bisa melihat bahwa, hey, intuition is not enough, experience is not enough, trial and error might actually take a very long time and it doesn't give you the best result. Gitu kan, nggak mau ya, kita udah nyoba-nyoba ternyata bukan yang terbaik gitu kan. So, kalau saya bilang sebenarnya hampir semua decision yang di supply chain itu bisa diformulasikan sebagai optimisasi problem gitu kan. Bisa buat apa aja, bisa buat transport and distribution problem. Seberapa banyak sih vehicle atau kendaraan yang bisa kita pakai, mana rute yang bisa kita pakai, warehouse yang mana yang harus kita serve, atau customer yang mana yang harus kita serve dari warehouse tertentu, supaya apa? Oh, kita bisa minimize cost. Supaya apa? Bisa minimize emission. Atau let's say kita juga bisa menggunakan optimisasi untuk kasus-kasus yang ada di replenishment atau di inventory gitu kan. Contohnya apa? Saya teman-teman udah tahu ya perhitungan EOQ, Economic Order Quantity gitu kan. Tapi mungkin teman-teman juga bisa pakai optimisasi untuk sebenarnya recalculate apakah EOQ-nya sudah pas belum? Karena misalnya let's say based on the sensitivity analysis pada saat demand-nya uncertain, this is what happen. Kalau kita pengen bukan minimasi uncertainty, minimasi let's say stock out, berarti kita harus punya a certain let's say apa ya threshold gitu ya, additional allowance. Berapa banyak yang harus diorder, kapan sih sebenarnya kita harus mengorder gitu kan. Karena inventory itu sebenarnya optimisasi problem juga gitu. Dari mana you derive EOQ ya dari sebenarnya minimizing the total cost kan ya di situ. Atau apa namanya problem-problem di production, berapa banyak yang harus diproduksi berdasarkan dengan demand atau based on the capacity, mana mesin yang harus dipakai, berapa lama, berdasarkan let's say labor availability, atau sesimpel katakanlah facility location and network design. Dari tadi saya membicarakan soal
Kalau misalnya mau bangun warehouse di mana, bagaimana sebenarnya kita bisa build itu. Nah sebenarnya apa sih optimisasi, dari tadi diomongin terus gitu ya, apa sih optimisasi? Jadi optimisasi itu sebenarnya berdasarkan the word optimum or the best, it is an attempt atau kayak percobaan gitu ya, to find the best possible solution to a problem gitu. The best possible solution, meaning that kita mencoba mencari yang terbaik nih gitu, untuk menyelesaikan masalah. Berdasarkan apa? Ya berdasarkan goalnya, berdasarkan apa? Dalam range, constraint atau batasan-batasan yang kita punyai. Jadi permasalahan optimisasi itu terjadi karena kita tahu bahwa kita mau achieve better, mau either minimizing cost atau maximizing revenue, tapi kita tahu nih, aduh resource-nya kan terbatas ya, aduh gimana dong? Tapi kan kita nggak punya banyak truk ya, aduh gimana dong? Aku pengen build this big, let's say, company, tapi sebenarnya fundingnya kurang, apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya gitu. Jadi optimisasi itu sebenarnya bagaimana kita attempting to find that best solution. Nah, proses optimasi sendiri sebenarnya bagaimana kita mengekstrak dan problem dari real world problem into a certain model yang kita bilang mathematical model. It's simplified representation dari decision making process gitu kan. Nah, nanti berdasarkan mathematical model yang kita building sesuai dengan assumption, sesuai dengan data, sesuai dengan simplification yang kita punya, kita coba untuk solve. Nah, solve-nya pakai apa? Ada banyak tools untuk melakukan itu gitu kan. Nah, hasil dari atau solusi dari model atau running di tools ya itu nanti itu kita interpretasi. Nah, interpretasi ini dan pembuatan solusi dan pengambilan keputusan ini nantinya masih butuh yang namanya experience gitu. Makanya manajer itu jadi manajer karena mereka punya banyak experience gitu ya. Nah, cuma yang perlu saya tekankan di sini adalah a model is not a copy of reality. Kenapa? Karena kita coba simplify itu. Kita tidak bisa sebenarnya mengcopy paste persis gitu ya apa yang ada di reality. Cuma kita bisa menggunakan optimisasi proses melalui mathematical model untuk sebenarnya fokus ke hal-hal yang utama yang mau kita selesaikan sesuai dengan problemnya. Nah, pada saat dioptimisasi yang paling penting itu adalah pembuatan model gitu. Jadi a good model should be able to capture apa sih sebenarnya yang paling penting, decision apa yang paling penting, constraint-nya apa, batasannya apa, dan objektifnya itu apa. 3 itu sih sebenarnya. It's hard because we know that real world itu super kompleks gitu kan. Nggak mungkin lah kalau misalnya kita cuma ngerjain ini. Bisa, but we need to simplify things. It's messy, it's uncertain, it's complex, but we need to be able to create the model that is structured gitu. Supaya kita bisa solve itu tadi. Kayak kalau misalnya mahasiswa saya ambil kelas optimasi, saya selalu bilang, forget about the tools, kita fokus dulu building the model. Kita fokus dulu capturing the problem. Karena that's the most important thing gitu. Because modeling is design activity, bukan cuma calculation step. Tools itu bagaimana kita improve our skill. Kita latihan, kita latihan, kita latihan terus. Itu insya Allah bisa lah nanti gitu. Tapi building a model, a good model should be able to actually do those. Okay. Now, apa sih sebenarnya three building block dari mathematical model untuk optimasi? Sebenarnya ada 3, seperti saya bilang, decision variable, objective function, dan constraint itu tadi. Mungkin teman-teman juga sudah tahu, gitu. Saya akan skip aja gitu ya. Sebenarnya apa sih decision variable itu? Decision variable ya sebenarnya variabel apa yang ingin kita cari tahu nilainya, gitu kan? It can be controllable, it can be independent variable. Saat ini kita nggak ngerti value-nya berapa banyak truk yang harus aku pakai ya, berapa banyak pen yang aku harus pakai ya gitu. Tapi ini this value itu yang mau kita cari, dan value ini yang akan nanti
kita pakai untuk determine atau mengkalkulasi optimal solution yang ada gitu. Nanti decision variabelnya apa? Wah, tergantung dari problemnya apa yang mau kita cari. Decision variable can be one, can be multiple gitu ya. Contohnya misalnya berapa banyak resource yang harus dialokasikan, berapa banyak produk yang harus diproduksi, berapa banyak truk atau berapa banyak van, berapa banyak trailer yang harus kita buat. Nah, ini yang pertama kita decide pada saat building the model. Setelah itu kita juga harus create or capture objective function atau goal dari permasalahan itu. Bisa jadi single, bisa jadi multiple goals yang nanti namanya bukan menjadi multi-objective optimization, which both are optimization. Generally maximizing, misalnya kita pengen improving revenues or market share, atau minimizing cost, minimizing time, minimizing emission, so can be anything. In multi-objective optimization bisa jadi ingin ada trade-off. Aku pengen maximizing revenue, tapi aku pengen minimalin penggunaan, let's say, a certain resources. That's kind of a trade-off. We might also try to opt for that. Okay. Jadi nantinya kita harus tahu bagaimana perhitungan dari objective function. And last but not least, dari building block model itu sendiri adalah batasan atau constraint. Constraint itu sebenarnya yang membuat penyelesaian masalah itu bisa diselesaikan gitu ya. Kalau enggak kan nanti optimal solusinya jadi bisa unlimited gitu ya. In a way we cannot control it because constraint is already there gitu. Requirement-nya sudah ada di situ. Kita nggak bisa dong tiba-tiba, hey aku nambah satu mobil atau dua mobil lagi lah segampang itu kan nggak bisa. Jadi misalnya, oh kita cuma punya 10 mobil nih, gimana caranya supaya bisa melakukan distribusi untuk 100 produk katakanlah gitu ya, kita nggak bisa dong terus kemudian nambah satu atau dua mobil pada saat itu. Mungkin bisa for the next day kalau ternyata kurang gitu kan. Jadi biasanya nanti diekspresikan dengan equation juga. Nah, this is a general mathematical structure of many optimization problem gitu ya. Kita pengen maximize or minimize, subject to meaning it's the constraint, di mana di dalam objective function kita ada sudah decision variable-nya. Jadi any changes in decision variable will affect the max and min value of our objective function. Gitu. Bentar. Saya takutnya waktunya udah mepet. Pengennya sih ngerjain ini bareng, tapi mungkin nanti kita kerjain later on in the actual apa namanya training itu sendiri ya kalau teman-teman berminat gitu. Ini nanti mungkin filenya di-share, jadi don't worry if I skip some of this gitu kan. Nah, beberapa area di supply chain itu ada banyak, jadi teman-teman bisa memikirkan, mungkin teman-teman di tahun terakhir atau tahun keberapa bisa mulai memikirkan, oh aku bisa nih atau mau melakukan optimalisasi di bagian ini, di bagian ini, di bagian ini, so ini semua, yang mana itu mungkin akan agak berat. Hanya ya, ini beberapa ide saja. Nah, how can we convert such optimization model gitu? How can we convert data into decision melalui optimization model? Jadi model optimasi di supply chain itu banyak. Bisa jadi distribusi, routing problem, bisa jadi inventory problem, bisa jadi facility location problem, di mana kita sebenarnya harus adjusting between minimizing inventory costs, facility costs, transportation costs, and so on. Now, which of these problems do you think use the most data? Anyone can help me answer? Misalnya ada data, enggak, misalnya ada masalah transport, atau masalah inventory, atau masalah production planning. Menurut kalian problem mana yang paling banyak menggunakan data? Enggak ada yang mau jawab? Yes, basically in practice, sebenarnya semuanya pakai data ya gitu. Oh, ada yang jawab nih di chat. Inventory, oke. Inventory ya, inventory needs lots of data. Tapi in general, sebenarnya in practice, semuanya tuh pakai banyak sekali data gitu. Sorry, saya minum dulu ya. Nah,
the core idea bagaimana kita bisa mentransfer data ke decision itu sebenarnya melalui bridging model itu sendiri. Jadi letak optimasi di mana? Letak optimasi itu di sini. Gitu. Pada saat kita punya data, gimana sih caranya biar kita bisa bikin decision atau keputusan? Nah, kita bisa menggunakan model atau optimasi sebagai jembatan nih, gitu, untuk mentransform data supaya bukan cuma data nih yang kita punya, tapi kita sebenarnya men-solving itu untuk jadi decision. Nah, yang jadi masalah, optimization is only as good as its data, teman-teman, gitu. Wrong demand data, regardless how good our model is, nanti decision-nya juga salah. Kalau cost datanya salah, ya decision-nya juga salah. Kalau capacity-nya salah, maka decision juga salah. Berarti apa? Core idea dari decision itu sendiri adalah kepemilikan data. Itulah makanya data itu mahal sekali kan sekarang. Orang mencoba sebenarnya retrieving as many data, as good quality data, supaya decision yang mereka ambil itu lebih bagus. Kalau teman-teman suka main chat GPT, sebenarnya ketahuan nih gitu, apa namanya, kadang-kadang jawabannya nyeleneh gitu kan, ya karena mungkin inputan datanya juga nyeleneh atau nggak bagus. Ya sama gitu dengan optimasi. Kita bisa create optimasi model yang sangat baik, tapi kita harus memastikan bahwa datanya itu bagus. Nah, data ini sebenarnya explaining atau mendeskripsikan apa yang sebenarnya terjadi di real gitu. Typically misalnya kita punya demand produk, lokasi, data lokasi, cost untuk transportation berdasarkan mode transportasi yang berbeda, mungkin traffic ke data, different capacity, and so forth and so forth. Nah, kalau misalnya kita punya data ini, bisa nggak kita bikin decision based on the data? Unfortunately, no. Data itu cuma give us idea what is happening in real life. Oh ya, harganya naik. Oh ya, ada tambahan produk gitu kan. Tapi we can only describe reality gitu. Apa namanya? Dan kita tidak bisa membuat decision yet. Cuma optimasi itu memang dimulai dari data. It start with data. It's not start with the mathematics gitu. Nah, dari situlah kita harus bisa membuat modelnya. Dan optimasi itu adalah building the model dan solving gitu kan. Jadi kita harus punya decision variable, the objective function lagi, and constraint as I mentioned this before. Once we are able to create the model, then we can solve it gitu. Nah, solvernya gimana? Solver itu sebenarnya tool supaya kita bisa find the best solution. Itu bisa pakai Excel solver. Kalau misalnya teman-teman udah pernah gitu ya, atau Linggo, atau Gurobi. Nah, apa namanya? Mungkin kalau misalnya teman-teman tertarik dengan optimasi, bisa join di kelas ini terkait dengan penggunaan Linggo untuk optimasi. Gitu ya. Nantinya solver akan membantu kita untuk mencari visible solution gitu. But the visible solution atau outputnya itu cuma output ya teman-teman. They do not understand the supply chain. Nah, harus gimana nih? Nah, di sini experience, intuition, and more knowledge itu diperlukan. Makanya, let's say, the solver will give us recommended plan, but the manager, the decision maker, should be able to interpret, validate, kemudian check again in reality apakah sebenarnya hasilnya ini make sense atau enggak sebelum membuat judgment dari yang mereka lakukan. Misalnya saya coba kasih ini ya. Let's say ada logistic company must deliver goods. Punya dua tipe transport nih. Satu van, berarti van itu kapasitinya kecil ya. Yang satu truk kapasitinya lebih besar. Tapi artinya truk itu kan berarti mungkin petrolnya lebih mahal, mungkin lebih, I don't know, lebih lama karena deliver lebih banyak gitu kan. Let's say, dan truk lebih mahal, obviously because it's bigger, tapi kapasitinya lebih besar. Nah, tapi karena kapasitas lebih besar, berarti tiap trip itu kan lebih lama, jadi driver hour-nya lebih tinggi gitu kan. Kita punya data seperti, oh ada demand-nya yang harus di-cater atau harus di-deliver ada 300, tapi drivernya yang kita punya cuma 70 hour. Katanya gitu lah.
Nah, berarti kita harus building modelnya dulu. Ini a very simple math. Setelah kita build modelnya, nah kita bisa masuk di penggunaan software. Ini contoh kalau misalnya kita pakai Linggo gitu ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman bisa lihat apa namanya, karena masih super simple, masih linear programming, jadi coba tinggal nulis aja minimum x sama y sesuai dengan objektif, yang mana x y calculation itu ada constraint tertentu. Oh, maximum demand, sorry, minimum demand berapa, maximum driving hours berapa, dan tidak boleh negatif gitu ya, non negativity value. Ini contoh kalau value-nya itu kita nggak memastikan integer atau non integer. Ini kalau misalnya kita memastikan, karena truck and van nggak mungkin 1,2 gitu ya, atau 2,3 gitu kan, harus integer. Slight different. Nah, saya coba masukin ke Linggo, kemudian dapat hasilnya. Oh, hasilnya apa? Ternyata kita harus pakai 10 apa namanya, Y gitu. Y itu apa? Y itu truk ya kalau nggak salah. Yes, Y itu truk gitu. Uh, jadi berdasarkan dari modelnya, kemudian kita pakai 10 truk tanpa ada van yang dipakai. Nah, decisionnya ya manajer yang bikin gitu kan. Will you actually use this result or will you reconsider? Misalnya, apakah kalau misalnya kita pakai 10 truk nanti ganggu nggak ya operation? Apakah apa namanya, ini sustainable atau enggak? Mungkin kita harus ganti objektif nih, bukan cuma minimize the cost gitu kan? Atau ada risk tertentu. Nah, nanti manajer akan membuat keputusan sesuai dengan judgment mereka, sesuai dengan experience mereka gitu. Jadi optimisasi itu support decision, but it won't replace the manager. Dan optimasi itu bergantung dari data. Makanya kita harus punya a good data, then we actually use the good model untuk bisa menginterpretasikan output dari model tertentu gitu. Itulah kenapa it's very important for us to actually able basically to transform or basically to make the data to decision using a proper technique gitu kan. Nah, memang saya ngambil waktu lumayan lama banget ya. Nah, as conclusion, basically, ya, karena sekarang itu supply chain itu sangat interconnected, optimalisasi itu sebenarnya bisa menjadi salah satu teknik yang bisa mentransform data into decision. Tapi kita harus punya a good interpretation, sama halnya dengan calculation-nya gitu ya. Moving forward, well, yes, I hope that mungkin beberapa teman-teman tertarik sehingga mau untuk ikut atau mau memperdalam terkait dengan bagaimana kita membuat optimasi itu ya, atau menggunakan optimasi untuk transform data to this decision. Oke, kayaknya sekian dulu. Mohon maaf kalau di akhir jadi agak ini, karena saya lihat jamnya, oh ternyata waktunya sudah terbatas. Oke, terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan, monggo dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Melinda atas sesi materinya. Wah, teman-teman di sini sangat menarik sekali ya. Jadi, kenapa pentingnya decision dalam supply chain itu sendiri ternyata karena efeknya panjang banget. Salah-salah nanti kita bisa merugi, bikin bisnis kita rugi. Dan kita juga di sini di era modern serba teknologi harus bisa adaptasi juga. Kita tetap harus memenuhi ekspektasi customer itu sendiri. Makanya diperluin optimisasi biar dapat solusi yang terbaik. Nah, sebelumnya teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung drop di chat. Saya mau bagiin info dulu yang menarik nih buat teman-teman. Saya tahu teman-teman udah pasti gak sabar banget untuk belajar lebih dalam tentang supply chain ini. Nah, nanti kalau teman-teman yang berniat untuk belajar lebih dalam lagi tentang supply chain optimisasi ini, dari Mbak Melinda langsung profesional trainer kita bakal buka kita masterclass training bareng Industrial Academy. Di sini sisa ada 5 sesi. Teman-teman bisa lihat nih outline lengkapnya. Nah, tadi ada yang ditanya, ini harus ada background tertentu nggak? Nah, teman-teman di sini bisa lihat sendiri, nanti ada introduction-nya. Jadi teman-teman benar-benar diajarin dari nol nih. Sama Mbak Melindanya langsung sampai aplikasi ke
linggonya sendiri. Jadi ini bukan cuma teori doang, tapi hands-on practice-nya. Teman-teman bisa lihat di sini fasilitas yang didapatkan 5 sesi, yaitu setara 12,5 jam pembelajaran interaktif. Diberikan juga modul belajar lengkap, toolkit siap pakai, grup diskusi juga kita buatkan langsung dengan Mbak Melindanya. Jadi teman-teman yang pengen belajar dari awal tentu bisa tanya jawab langsung, termasuk nanti akses rekaman training dan materi hari ini akan diberikan oleh teman-teman yang join ke masterclass trainingnya. Dan juga setiap sesinya nanti kita rekam dan materinya juga kita share juga ya teman-teman. Dapat Certificate of Mastery, Industrial Networking, dan case study. Termasuk case study tadi yang di materi itu bakal di-share juga ke teman-teman kalau teman-teman join di masterclass trainingnya. Teman-teman bisa lihat di sini detailnya kita bakal jadi as auditor lingo practice, inventory decision model, warehouse space, sampai aplikasinya, ada tugas-tugasnya juga di sini sangat detail. 5 sesi, sangat worth it banget nih teman-teman bisa lihat di sini semuanya. Nah, untuk investasinya itu 800.000, tapi karena Industrial Academy sekarang lagi grand opening, kita kasih spesial promo harganya di 249.000 aja. Teman-teman udah bisa dapat 5 sesi dengan fasilitas lengkap, dibimbing langsung oleh Mbak Melinda sebagai professional trainer kita. Nah, teman-teman investasi kayak gini worth it banget, apalagi sekarang zamannya data teknologi, gimana kita harus mulai untuk mempunyai skill yang dibutuhkan sekarang dan juga di masa depan. Nah, di sini kita ada hands-on practice, teori, dan langsung linggonya juga diajarin untuk aplikasi solvernya. Nah, teman-teman, aku juga mau nge-share ini khusus untuk teman-teman yang join webinar, ada diskon 20% khusus untuk aku share di teman-teman yang join webinar saat ini. Jadi teman-teman kalau mau register, ini udah harus siap-siap nih. Langsung ke www.industrialacademy.id dan aku bakal share kode kuponnya sekarang juga. Nah, siap-siap teman-teman jempolnya disiapin, HP-nya disiapin, ini kodenya. Jadi buat teman-teman yang berhasil pakai kode ini, dari harganya 250.000 sekarang cuma under 200.000 teman-teman udah bisa dapat. Nah, ini sekarang buru-buruan. Teman-teman bisa register sekarang dengan scan QR code di sini atau langsung kunjungi www.industrialacademy.id dan cari di Supply Chain Optimization with Lingo, masukkan kode kupon ini. Nah, ini benar-benar super worth it karena teman-teman bukan cuma teori doang, tapi langsung hands-on praktisnya sampai dibimbing juga di grup kelasnya setelah training. Jadi modul juga kita kasih, rekaman juga kita kasih karena teman-teman jadi bisa belajar sendiri untuk ke depannya. Ini kuotanya terbatas ya teman-teman, jadi teman-teman bisa coba sekarang untuk registrasi. Nah, teman-teman juga di sini kita punya masterclass training lainnya, bisa cek atau scan di QR code di sini dan bisa akses informasi lainnya yang terkait. Nah, oke, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Tadi udah ada banyak beberapa pertanyaan ya. Dari Kak ASF Ramadan. Kakak itu soal-soal riset operasi kah? Maaf, apa trainingnya nanti untuk pemula atau harus ada background tertentu? Oke, kayaknya seperti yang sudah disampaikan Mbak Dinda tadi, insya Allah kalau untuk trainingnya kita akan mulai dari very basic gitu ya. Artinya nggak ada masalah kalau misalnya, oh belum pernah nih misalnya ambil riset operasi dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Kita sama-sama mulai dari awal. Apakah harus ada background tertentu? Sepertinya kalau secara materi ini bisa applicable ke semuanya gitu ya Mbak Dinda ya. Kalau menurut saya sih, karena supply chain itu sebenarnya mau dimanapun apa namanya mau background apapun, insya Allah kalian akan berhubungan dan bersinggungan langsung dengan supply chain itu sendiri gitu sih kalau apa namanya jawaban saya. Jadi Baik. nggak usah khawatir ya, insya Allah eh, gitu. Iya betul banget ya dari Mbak Melina karena supply chain ini sebenarnya sangat bersinggungan banget sama banyak hal teman-teman, bukan cuma jadi ini kayak basic core-nya kalau teman-teman ada berhubungan dengan warehouse, logistik, semuanya ngumpul jadi satu di sini. Dan tenang aja nanti dibimbing langsung dari awal sampai ke advance-nya karena kita langsung ada hands-on practice. Selanjutnya ada dari Kak Farhan. Menarik Kak, izin bertanya, bagaimana lakukan optimasi jika datanya belum ada? Oke, tadi saya menyampaikan bahwa data itu important gitu ya, kalau misalnya kita ingin membuat keputusan. Tapi optimasi itu kan gimana bilangnya ya,
salah satu bridging untuk supaya kita bisa membuat keputusan. Kalau misalnya pertanyaan, apakah sebenarnya datanya belum ada, bisa nggak sih sebenarnya kalau kita melakukan optimasi? Masih. Jadi singkatnya, optimasi itu masih sangat bisa dilakukan walaupun let's say datanya belum lengkap. Saya nggak akan bilang, oh datanya nggak ada sama sekali. Karena bagaimana kita bisa membuat mathematical model kalau misalnya kita belum tahu constraint-nya gitu ya, atau objektifnya. Mungkin datanya belum lengkap, tapi by konteks kita tahu nih apa objektifnya, apa constraint-nya, apa decision yang mau kita coba cari. Tapi perannya yang tadinya saya bilang, hey, optimasi itu bridge untuk mengubah data menjadi keputusan. Nanti peran optimasi di sini menjadi untuk sebenarnya merancang struktur pengambilan keputusannya, bukan untuk mengambil keputusan atau memberikan output untuk keputusannya. Jadi gimana ya? Struktur keputusannya dan menguji skenario itu bisa dilakukan dengan optimasi pada saat datanya kurang lengkap. Jadi kita bisa menggunakan beberapa data atau assume beberapa data sebagai parameter dalam pembuatan model sendiri. Kita tetap bisa membuat model optimasi, tapi hasilnya nanti kita tidak bisa klaim, hey, this is the optimum solution. No, kita bikinnya as structure gitu. Apakah itu menjawab, Mas Farhan? Semoga menjawab ya, Mas Farhan. Oke, sudah ada jempolnya, Alhamdulillah. Mungkin ada pertanyaan lain yang ingin disampaikan? Nah, ini ada dari Kak Lisa, apakah materinya Zoom-nya di-share dan recordnya? Oh ya, jadi nanti kalau teman-teman ikut masterclass training, tenang aja nanti materi sama recordnya di-share sana, jadi teman-teman bisa juga baca berulang-ulang untuk selanjutnya. Mungkin karena waktunya sudah melebihi jam 11 juga, jam 12 ya di sana di Indonesia. Ya. Jadi kita cukupkan teman-teman bagi yang tertarik dan ingin bertanya lebih lanjut, bisa join masterclass training nanti langsung dijawab sama Mbak Melindanya langsung. Terima kasih